Puji Tuhan, minggu lalu saya tidak hadir karena ada pelayanan ke Medan. Oleh pimpinan Tuhan selama 7 hari 6 malam, kami berlima, 4, ada yang kena flu, ada yang batuk, ada yang demam, ya. Tapi puji Tuhan, selama 7 hari Tuhan pelihara saya, satu-satunya yang tidak mengalami flu, tidak mengalami batuk, tidak mengalami demam. Puji Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Iman dan Perbuatan. Kita baca Yakobus 2 ayat 26. Yakobus pasal 2 ayat yang ke-26. Yakobus pasal 2 ayat yang ke-26. Yuk, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab seperti tubuh. Yakobus pasal 2 ayat 26. Ayat 26. 1, 2, 3. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Ya. Yakobus 2 ayat 26. Iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Saudara, yang disebut dengan manusia yang hidup, dia punya tubuh, ya, dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, itu namanya tubuh. Kalau dia hidup, dia punya roh. Kalau rohnya sudah nggak ada, sudah kembali kepada Bapa, maka disebut mati. Ya. Rohani yang hidup adalah yang iman ada, tapi perbuatan pun ada. Itu rohani yang hidup. Sebaliknya, rohani yang mati, manusianya hidup, tapi rohaninya mati. Dia bicara iman, dia tahu tentang iman, bicara tentang iman begitu fasih, tapi nggak ada perbuatan. Itu rohaninya mati. Sehingga Yakobus 2 ayat 14 berkata begini. Yakobus 2 ayat 14. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Apa gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Ayo, apa gunanya? Kita ngomong iman, iman, iman. Saya punya iman, tapi nggak melakukan. Untuk apa? Nggak ada gunanya. Ayo. Contoh sederhana begini. Saya lapar. Saya lapar, perut saya lapar. Sakit, melilit. Kenapa? Lapar. Oh iya? Kenapa? Kamu lapar? Iya karena nggak makan. Kenapa kamu nggak makan? Karena nggak ada nasi. Loh, kasihan. Sampai nasi pun nggak ada di rumah. Iya, makanya saya nggak bisa makan. Makanya saya kelaparan. Sebentar, sebentar. Kamu punya beras di rumah? Punya. Ayo, gimana saudara? Dia punya beras. Bahkan dia bilang, punya banyak beras di rumah. Tapi kamu gak punya nasi? Iya, saya gak punya nasi untuk dimakan. Ayo gimana? Ada orang punya beras banyak, tapi gak punya nasi. Aneh gak? Kalau kita yang mengerti,
Kalau kamu punya beras, berasnya diapain? Masak. Udah jadi apa? Nasi. Udah itu jadi apa? Dia makan. Beres. Ini ada orang punya beras, berasnya banyak, tapi dia kelaparan. Apa gunanya punya beras, tapi nggak dimasak? Ambil itu beras, jangan dibiarkan saja. Diambil terus apa? Ditanam, masak, matang, jadi nasi, makan. Maka dia nggak akan bilang lapar-lapar lagi. Belajar tentang iman bagus dan harus. Mengerti, memahami iman, bagus. Punya iman, bagus dan harus. Tapi tidak cukup hanya punya iman. Tapi juga belajar untuk berbuat, dan berbuat. Karena iman tanpa perbuatan mati. Ya beriman tapi tidak berbuat itu nggak guna. Nggak ada manfaatnya. Maka seringkali ada orang bilang begini. Katanya dia rajin ke gereja. Tapi kenapa di kantor suka ngegosipin ya? Katanya dia aktif. Pelayanan Tuhan aktif. Tapi kenapa malas? Itu seringkali menjadi batu sandungan, saudara. Orang-orang yang mengaku punya iman, rajin baca Alkitab, rajin kirim-kirim postingan di WA, di post Facebook, di mana aja medsos, rajin, ya, rohani, beriman, tapi kelakuan tidak seperti apa yang dia tulis, dia posting, dia ucapkan. Ini akan menjadi batu sandungan. Katanya orang rohani, tapi kok pelit. Katanya orang rohani, tapi kenapa cerewet? Katanya orang rohani, kenapa hidupnya tidak menyenangkan, menjengkelkan terus. Bikin ini, bikin itu, apa aja menjengkelkan orang. Kenapa? Kan dia orang rohani, orang beriman. Kemarin saya nonton sebuah video. Ada seorang yang tadinya katanya mengakunya dia Kristen. Tapi dia nggak srek dengan Kristen. Jadi dia pindah agama. Di mana dia bilang begini. Waktu saya jadi Kristen, saya nggak tenang. Saya nggak damai. Saya nggak nyaman. Tapi setelah saya pindah, hidup saya jadi tenang. Hidup saya jadi nyaman. Hidup saya jadi damai. Itu katanya. Ya. Tapi orang yang mengaku bahwa dia setelah pindah dari Kristen menjadi agama yang lain, katanya dia hidup tenang, hidup damai, tapi tiap hari dia selalu bilang apa? Kristen itu dulu begini, begitu, begini, begitu, begini, begitu. Loh, bagaimana orang yang hidupnya katanya sekarang udah pindah agama, jadi tenang, jadi damai, tapi tiap hari selalu menjelek-jelekkan agama yang pernah dianut, agama Kristen. Kalau hidupnya sudah tenang di agama yang baru, ya udah, hiduplah tenang, hiduplah nyaman. Syukurlah. Jangan malah tiap hari menjelek-jelekkan agama Kristen. Itukah yang disebut dengan orang yang hidupnya tenang dan damai? Enggak. Jadi apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan tidak sama. Seringkali ya, ketika dengar khotbah, kita harus mengasihi, mengasihi, mengasihi. Tapi yang dengar khotbah tahu bahwa yang ngomong kasih, kasih, enggak mengasihi. Maka itu akan menjadi batu sandungan. Kita harus punya iman, tapi kita juga harus punya perbuatan. Nah, kalau namanya perbuatan, itu harus dilakukan oleh tubuh. Tubuh. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu yang berbuat. Kalau ada sesuatu yang bergerak tapi nggak ada wujudnya,
Itu namanya penampakan. Ya, yang namanya perbuatan adalah dilakukan oleh manusia. Manusia itu terdiri dari tubuh, dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang kita lakukan supaya iman dan perbuatan itu berjalan dua-duanya? Pertama, lihat. Tubuh ini ada mulut. Kita semua punya mulut? Punya. Bisa berbicara? Bisa. Pertanyaannya, apa yang kita ucapkan? Apa yang kita ucapkan? Kata-kata yang baik atau kata-kata yang jelek? Kata-kata yang buruk? Di beberapa bahasa Sunda ada kata-kata yang menjadi umpatan, ya. Apa contohnya? Si borokokok, ya kan? Si Abah kalau ngomong ke si Kabayan selalu bilang apa? Si borokokok, ya. Apa artinya borokokok? Pokoknya sesuatu yang orang kalau disebut borokokok senyum nggak? Ketawa nggak? Enggak dong, ya. Nah, satu, si borokokok. Apalagi dalam ungkapan Sunda, ya. Ayo, Ciapit, apa kadang-kadang yang mulut ini kata sia, itu juga sebenarnya bagus nggak? Itu pun sebenarnya enggak. Tapi ya karena udah biasa, akrab, sia. Terus ditambah lagi sebelum sia apa? An titik-titik. Jangan diucapkan secara lengkap gitu ya. An titik-titik gitu ya. Udah keluar gitu ya. Saudara mau dibilang burung gitu? Nggak apa-apa. Burung nggak apa-apa. Burung beo mahal. Burung kakak tua mahal. Oke. Mau dibilang tikus? Tikus? Mau? Enggak. Kenapa? Tikus mah jorok. Nggak mau. Mau dibilang babi? Mau dibilang anjing? Mau dibilang monyet? Enggak kan? Kita nggak mau disebutkan dengan kata-kata itu. Tapi kalau kita nyebutkannya kayak lancar aja. Anjing sih ya, monyet, babi. Ayo. Jangan dari mulut kita keluar firman, tapi dari mulut kita juga keluar kata-kata yang kotor. Sekarang warga Bandung mengalami sedikit kesulitan air di beberapa tempat karena ada pipa yang besar bocor. Ya, jadi diperbaiki kurang lebih mungkin ya 1 minggu baru selesai katanya begitu. Ya. Jadi kita harus hemat air. Nah pertanyaannya, kalau kita mandi dalam bak, air bersih dengan air kotor bercampur jadi satu. Bisa nggak kira-kira dalam satu bak itu setengahnya bersih, setengahnya kotor? Mungkin nggak? Sehingga kita ambil yang sebelah sini aja untuk mandi, jangan yang sebelah sini. Bisa nggak begitu? Nggak bisa. Begitu air bersih dengan air kotor menyatu di dalam bak, maka airnya menjadi apa? Kotor. Bukan bersih kan? Tapi menjadi kotor. Dan kalau sudah kotor, kita mau pakai? Enggak. Dari mulut yang sama, puji Tuhan, haleluya, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus tolong. Keluar kata-kata yang baik, tapi dari mulut yang sama juga keluar kata-kata anjing sia, blekuk, berkokok, apa macam-macam. Jangan. Jangan dari satu mulut yang sama keluar yang baik, tapi juga keluar yang buruk. Jangan. Yang kedua, mulut kan bagian dari tubuh kan? Kaki. Nah, kaki. Kaki ini dipakai untuk apa? Yang punya kaki? Berjalan. Tapi kaki juga dipakai untuk apa? Nendang. Ya, nendang. Tuhan kasih kita kaki, puji Tuhan. Bisa berjalan. Terbayang nggak saudara kalau kaki kita nggak bisa dipakai berjalan?
Mau kemana-mana harus pakai kursi roda. Mama saya bertahun-tahun karena jatuh, tulang pinggulnya bermasalah, sempat dioperasi, tapi kemudian makin lama makin ini, dan bertahun-tahun hanya berada di tempat tidur sampai dipanggil Tuhan. Ya, pagi di tempat tidur, siang di tempat tidur, sore di tempat tidur, malam di tempat tidur, besok begitu, minggu depan begitu, bulan depan begitu. Satu sisi itu tidak enak, saudara. Tidak bisa kemana-mana. Ya, bersyukur kalau kaki kita masih bisa dipakai untuk berjalan. Ya, ibadah di tempat ini ada di lantai 2, harus naik tangga. Tapi meskipun naik tangga, semua bisa naik kan? Bersyukur. Bersyukur. Kaki ini nggak hanya pakai untuk jalan, tapi bisa juga naik tangga. Ada yang bisa berjalan, tapi nggak bisa naik tangga. Ayo, kalau kaki ini Tuhan masih izinkan untuk bisa dipakai berjalan, pakai untuk berjalan kemana? Ke rumah Tuhan. Untuk datang ibadah, pakai kaki nggak? Pakai. Makanya kalau kita punya kaki, pakai itu untuk hal-hal yang baik. Jangan dipakai kaki ini untuk pergi ke tempat-tempat yang tidak baik. Ayo. Satu sisi kita bicara tentang iman. Satu sisi kita bicara tentang kebaikan. Tapi sisi lain, kaki kita ini ternyata membawa kita ke tempat-tempat yang tidak baik. Haleluya. Oke, puji Tuhan. Mulut, kaki, sekarang tangan. Ayo, ada lagu kan waktu zaman sekolah minggu. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di sorga. Ayo, mulut sudah, kaki sudah, tangan. Tangan kita ini kalau masih bisa bergerak, masih bisa dipakai. Dipakai itu apa? Saya pernah mengalami bagian ini saya, bagian apa namanya ini? Hah? Oh, pinggang. Ini pundak, bahu. Ya. Ini pernah mengalami sakitnya minta ampun. Kalau ini diangkat, nah ini kan bergerak ya. Ini diangkat, aduh, sampai harus begini. Aduh, sampai sakit banget. Selidik punya selidik, tanya punya tanya, cari tahu, oh ternyata apa? Ini di setiap persendian kita itu ada oli, ya. Makanya jadi ya itu pintu juga kan, kalau kering dia apa? Gimana? Nyet, 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 gitu kan? Nah, karena besi dengan besi bertemu. Nah, kita pun kalau olinya sudah mulai berkurang, sendi ketemu sendi, tulang ketemu tulang, waduh sakitnya minta ampun, ya. Nah bayangkan kalau mau pakai singlet, mau pakai kemeja, mau pakai kaos, aduh minta ampun sakit sekali, ya. Nah kalau tangan kita mengalami sakit seperti itu, bergerak, angkat tangan, sakit, minta ampun. Puji Tuhan, saya dapat informasi. Tidak perlu pergi ke dokter ahli apa segala macam, tidak perlu. Tidak perlu juga beli obat yang mahal. Nah, di TV ada 2 merek yang terkenal. Iklannya keluar terus itu untuk persendian dan harganya cukup mahal. Dijual bebas, ya. Nah, nggak usah. Jadi apa? Nih,
Nah, ini bagi yang mungkin pernah ngalami, ini informasi. Makan aja, konsumsi glukosamin. Oh ya, saya pergi ke apotek. Saya tanya, ada glukosamin? Ada. Berapa harganya? Sekian. Murah. Terus bagaimana mengkonsumsinya? Satu hari, kalau memang sakit, 3 kali. Kalau sudah berkurang, 2 kali. Kalau sudah berkurang, 1 kali. Kalau udah selesai, nggak usah dimakan lagi. Oh gitu. Ya udah, saya konsumsi. Puji Tuhan. Cocok. Nggak ada lagi. Sampai hari ini, saya nggak pernah lagi. Waduh, waktu itu sakitnya minta ampun. Ya, minta ampun, betul-betul. Aduh, sakit benar. Saudara, bisa kebayang kalau saya adalah seorang juru masak, chef, koki. Tiap bergerak, saya udah aduh, kira-kira saya masih bisa masak nggak? Kalau saya adalah seorang yang setiap hari tugas saya harus menggunakan tangan kanan saya, dan saya tidak bisa mengerjakannya. Aduh, saya pasti akan sangat sedih ketika saya tidak bisa melakukan tugas saya. Bersyukur kalau Tuhan masih kasih kita tangan kiri kanan, bisa bergerak, bisa melakukan apapun. Pertanyaannya, tangan kita pakai untuk apa? Sekarang zamannya zaman medsos, zaman HP. Ya. Ayo, kita pergi makan. 10 orang makan di satu meja. Udah pesan menu, apa yang dilakukan? Ambil HP. Bisa-bisa 8 dari 10 itu semuanya pegang HP semua. Benar apa betul? Kalau nggak 8, 7, 6. Mungkin cuma 2 orang yang ngobrol. Selebihnya ngapain? Nanti makanan datang, baru makan. Tapi sambil nunggu makanan, umumnya ngapain? HP. Buka ini, buka itu, ketik sana, ketik sini. Ayo, tangan kita ini, kita pakai untuk apa? Kalau Tuhan izinkan masih bisa berfungsi dengan baik. Medsos, mengetik. Sudahkah kita setiap hari misalnya mengirimkan ayat-ayat firman Tuhan? Nggak usahlah bikin renungan-renungan yang mungkin belum tentu semua orang bisa. Tapi sudahkah kita bisa mengirimkan apa yang kita baca bagus kepada orang lain supaya dia juga baca? Ayo, tangan kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan pakai ada gambar tangan di pipi. Kenapa? Itu bukan lukisan, tapi karena dipakai untuk nempel. Ya, jangan sampai apakah yang nempeleng itu hanya laki-laki pada perempuan, suami pada istri? Emang nggak ada istri nempeleng suami? Ya, walaupun jarang, tapi ada nggak? Ada. Nah, makanya jangan sampai tangan ini dipakai untuk nempeleng baik suami maupun istri. Oke, mulut sudah harus dipakai untuk hal-hal yang baik. Kaki sudah, tangan sudah, apalagi otak. Otak ini berpikir, dipakai untuk apa? Mikirin apa? Saudara pernah dengar kata omes? Itu nama orang, ya. Tapi itu juga singkatan. Tahu singkatan apa omes? Oh, Firman tahu aja ya. Anak muda gitu ya. Apa? Mager? Mager apa? Malas gerak. Tahu aja ya. Omes singkatan dari otak mesum. Ini otaknya nih mesum aja. Mikir apa-apa segala macam yang mesum-mesum aja. Awas, hati-hati. Tuhan kasih kita otak. Pakai itu untuk hal-hal yang baik. Pikirkan hal-hal yang baik. Bukan memikirkan hal-hal yang buruk. Bikin rencana yang baik. Jangan bikin rencana yang buruk.
Ayo, selama Tuhan kasih kita kemampuan berpikir, pikirkan hal-hal yang baik, bukan mikirkan hal-hal yang buruk. Balas dendam, itu mikir nggak? Mikir. Bagaimana membalas dendam? Bagus nggak? Enggak. Ayo, otak. Mulut sudah, kaki sudah, tangan sudah, otak sudah. Satu lagi, muka, wajah. Kalau Tuhan kasih wajah yang cantik, jangan dipakai untuk hal-hal yang buruk. Kalau dikasih wajah yang ganteng, jangan dipakai untuk hal-hal yang buruk. Bisa nggak wajah cantik dipakai untuk hal-hal buruk? Bisa nggak? Bisa. Wajah ganteng dipakai untuk hal-hal buruk? Bisa nggak? Bisa. Pakailah wajah yang Tuhan berikan untuk hal-hal yang baik. Jadi tubuh kita ini, inilah yang berbuat. Inilah yang berbuat. Nah, perbuatan dari tubuh, dari mulut, kaki, tangan, otak, wajah, apapun yang kita lakukan harus selaras dengan iman kita. Sekarang pertanyaannya, kalau Tuhan izinkan tubuh kita sehat, kita pakai apa tubuh kita ini? Itu pertanyaan yang harus kita jawab. Harus kita renungkan. Jangan hanya dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, makan tidur. Pikirkan, kalau Tuhan masih kasih kita kesehatan, kita pakai apa tubuh kita ini? Jangan sekedar nyanyi, hidup ini adalah kesempatan apa? Kesempatan jalan-jalan. Hidup ini untuk enak kalau nyanyinya ya, sampai air mata keluar, ingus keluar gitu ya. Tapi hanya berhenti di nyanyi. Awas, selagi Tuhan kasih kesehatan pada tubuh kita dipakai untuk apa? Hidup kita ini dipakai untuk apa? Ya, awal tahun 2024, awal tahun saya bertanya pada Tuhan, Tuhan Yesus, apalagi yang Tuhan inginkan untuk saya lakukan? Itu saya tanya. Ada nggak lagi yang Tuhan inginkan untuk saya lakukan? Kalau Tuhan bilang, udah cukup. Ya, puji Tuhan. Tapi kalau Tuhan bilang, ada. Apa Tuhan? Biar saya lakukan. Karena saya tidak mau hidup saya ini tidak dipakai untuk Tuhan. Maka Tuhan bilang, aku mau engkau buat podcast. Jadilah saya persiapkan segala sesuatunya untuk podcast. Walau susah payah, walau banyak hambatan, banyak rintangan, sampai hari ini, sebelum saya berangkat ke Medan, saya masih syuting, dan pulang dari Medan, saya persiapkan lagi untuk syuting. Kalau tadinya hanya satu podcast, berbagi kisah dan kasih, mulai tanggal 13, ada satu lagi podcast, Melek Hukum. Jadi, ya inilah yang luar biasa. Bikin satu podcast saja sudah susah, saudara. Tidak mudah. Kesulitannya, aduh luar biasa. Tapi di tengah-tengah kesulitan, saya bukannya berhenti. Saya bukannya menyerah. Malah bikin satu lagi podcast. Bantu doa ya, saya terus kuat. Tim kami tetap kuat. Di tengah-tengah kesulitan, banyak orang karena berhasil bikin lagi kan gitu. Buka satu rumah makan, berhasil, buka lagi yang kedua, buka lagi ketiga, keempat, kelima. Saya di tengah-tengah kesulitan bikin satu podcast, bikin lagi satu lagi. Orang yang nggak tahu pasti bilang, itu nggak tahu diri, itu nggak pakai otak. Udah tahu bikinnya susah,
Kok bikin lagi? Bikin dulu, atau yang satu berhasil baru bikin lagi. Nah, itu pikiran yang ya orang lain saya tidak salah. Tapi karena saya tahu Tuhan yang suruh saya bikin podcast dan beli alat-alat itu mahal, maka saya tidak mau alat yang mahal hanya dipakai untuk satu podcast. Dan saya percaya kalau Tuhan suruh, Tuhan bertanggung jawab. Beda kalau kita yang mau, ya urusanmu, tanggung jawab sendiri, uang maunya kamu sendiri. Ayo saudara, tanya pada diri kita, Tuhan, aku tidak mau hidupku ini yang Tuhan sudah kasih kesehatan, kaki bisa berjalan, tangan bisa bergerak, mulut bisa bicara, otak bisa berpikir. Aku tidak mau hidupku tidak dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya baru kembali dari Medan ya, hari Kamis sampai malam. Di sana kami mengunjungi satu buah sekolah tinggi teologi ya. Kami kunjungi, kami lihat bagaimana tempatnya, bagaimana ruang kuliahnya, aulanya, juga kami lihat bagaimana dapurnya, bagaimana ruang asramanya, kami lihat. Kami bertemu dan berbicara dengan mahasiswa-mahasiswanya. Saudara tahu nggak? Orang masuk ke ITB, dulu tempat Yosua kuliah, rebutan. Orang masuk Parahyangan, tempat saya dulu kuliah, rebutan. Waktu saya kuliah itu, satu angkatan saya, jumlahnya 300 sekian. 300. A, B, C, D, E, F. Ada 6 kelas, SKS kan, 6. 6 rata-rata satu kelas 40, 240 ya, bukan 300. Ya. Nomor induk mahasiswa saya belakangnya 217. Jadi sudah di atas 200, ya 240. Yang diterima angkatan saya 240-an. 6 kelas A sampai F. Itu mengalahkan berapa puluh ribu yang daftar dan ikut seleksi se-Indonesia. Apalagi yang masuk ITB, masuk Unpad, masuk UI, ratusan ribu untuk memperebutkan hanya berapa puluh, berapa ratus. Tapi tahu saudara, STT kadang-kadang kekurangan mahasiswa. Mereka harus berdoa supaya ada mahasiswa yang mendaftar. Kenapa? Anak lulus SMA dihadapkan pada pilihan. Mau jadi dokter, jadi insinyur, jadi ekonom, jadi arsitek, jadi sarjana hukum, atau masuk STT. Kira-kira mana pilihan pertama? Mungkin kedokteran, mungkin arsitek, mungkin sipil, mungkin ekonomi, dan lain-lain. STT mungkin itu urutan yang paling bawah. Tapi bersyukurlah ketika masih ada anak-anak lulusan SMA, dia tahu hidupnya untuk Tuhan, maka dia memilih masuk sekolah tinggi teologi. Ada seorang mahasiswi sudah tidak punya bapak, sudah tidak punya ibu, yatim piatu, masih punya adik-adik. Dia masuk ke STT. Dan tiap bulan kami dari Mission Care memberikan donasi. Dan donasi itu dipakai oleh dia setiap bulannya untuk beli keperluan mandi, sabun, odol, keperluan kampus, fotokopi, diktat, mata kuliah, dan satu lagi,
dia bantu adiknya uang sekolah dari donasi yang kami berikan. Dia hemat demikian rupa supaya bisa cukup untuk dia selama 1 bulan dan juga bisa disisihkan untuk biaya sekolah adiknya. Sementara di luar sana ada yang sekolah di perguruan tinggi negeri, di perguruan tinggi swasta dengan uang kuliah yang wow, tapi kuliah malas-malasan. Dikirim ke luar negeri untuk kuliah dengan biaya yang sangat mahal, tapi di sana hanya bersenang-senang saja. Mari gunakan apa yang Tuhan sudah berikan pada kita. Tubuh kita ini. Jangan hanya tahu iman, tapi juga harus tahu perbuatan. Yuk, kita baca 1 Petrus 1 ayat 9. 1 Petrus 1 ayat 9. 1 Petrus 1 ayat 9. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwa. Jadi apa tujuan kita beriman? Keselamatan. Sebab keselamatan di muka bumi ini tidak ada ya yang bisa kita dapatkan kecuali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita beriman, kita selamat. Iman yang menyelamatkan kita, bukan perbuatan. Oke, tujuan dari iman adalah keselamatan. Ini ya, tanpa iman tidak ada orang yang bisa selamat. Oke, keselamatan lewat iman. Tapi keselamatan itu tidak untuk diri sendiri. Keselamatan itu, iman itu juga untuk orang lain. Nah, jadi jangan egois. Aku punya iman, aku beriman hanya untuk diriku. Jangan. Imanmu, keselamatanmu juga dibutuhkan oleh orang lain. Ayo kita baca 1 Petrus 3 ayat 1. 1 Petrus 3 ayat 1. Kita baca, 1, 2, 3. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh apa? Kelakuan istri. Ada nggak ditulis di sini? Mereka juga dimenangkan oleh khotbah istrinya. Ada nggak? Nggak ada. Tapi oleh kelakuan, oleh perbuatan. Nah, apakah kita semua bisa khotbah? Belum tentu. Ada yang bisa, ada yang. Jadi kalau kita nggak bisa khotbah, nggak bisa menginjil, terus nggak bisa kita membagi keselamatan, nggak bisa membagi iman kepada orang lain. Bisa. Lewat apa? Kelakuan. Lewat perbuatan. Iya kan? Ini supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan, tanpa ucapan, tanpa khotbah, tanpa penginjilan, dimenangkan oleh kelakuan. Nah, ini dia. Orang-orang beriman tanpa perbuatan mati. Kelakuan kita jaga. Supaya orang lihat, jangan jadi batu sandungan. Sebaliknya, lewat kelakuan kita, lewat perbuatan kita, orang tertarik untuk mengenal Kristus. Mahatma Gandhi bilang begini, saya suka dengan Yesus, tapi tidak suka dengan pengikut Yesus. Sekali lagi, saya suka sama Yesus. Saya kagum dengan Yesus. Tapi saya tidak suka dengan pengikut Yesus. Kenapa?
Ketika dia mau masuk ke gereja, dia ditolak. Siapa yang menolak dia? Yesus menolak dia? Tidak. Tapi pengikut Yesus yang menolak dia. Bagaimana mengaku ikut Yesus? Yesus adalah kasih. Yesus adalah keselamatan. Dan keselamatan itu untuk semua orang. Tapi pengikutnya bilang, kamu nggak boleh masuk gereja. Ayo, kelakuan, jaga. Perbuatan, jaga. Salah satu menjadi alasan saya ketika ditawarkan, Pak Yunus mau jadi pendeta? Saya berdoa dulu. Tapi salah satu alasan kenapa saya bilang, iya, saya bersedia menjadi pendeta adalah alasannya. Kalau saya jadi pendeta, maka saya lebih mudah menjaga perbuatan saya. Itu alasan saya. Ya, bukan di situ itu satu-satunya alasan, tidak. Tapi salah satu alasan kenapa saya bersedia menerima tawaran jadi pendeta adalah kalau saya jadi pendeta, itu memudahkan saya untuk menjaga perbuatan saya. Loh kok gitu? Iya dong. Coba kalau saya bukan pendeta, saya parkir sembarangan, nggak ada masalah kan? Itu saya ngomong sembarangan, nggak ada masalah dong. Tapi ketika saya sudah jadi pendeta, lampu merah, gimana? Terabas? Ntar dulu. Begitu orang lihat, itu kan Pak Yunus, pendeta Yunus, kok terabas lampu merah? Enggak. Saya nggak akan terabas lagi lampu merah. Saya bilang, puji Tuhan, saya jadi pendeta. Itu membantu saya untuk menjaga perbuatan saya. Oke, yang bukan pendeta bagaimana? Bisa juga. Sebagai murid Kristus, sebagai pengikut Kristus, kita harus jaga kelakuan kita, jaga ucapan kita, jaga segala yang Tuhan berikan kepada kita. Jaga. Ya. Suami dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Oke. Sekarang baca ayat 7. 1 Petrus 3 ayat 7. 1, 2, 3. Hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Istri harus makin kecil suaranya. Istri harus harus dihormati. Jangan anggap enteng karena dia perempuan, dia lemah, dia nggak bisa apa-apa. Naik genteng, mana bisa dia? Kan saya yang naik genteng. Cari uang, mana bisa dia? Kan saya yang cari uang. Hormati istrimu. Menghormati, menghargai itu adalah perbuatan. Menghargai, menghormati itu adalah ucapan. Apa lo? Udah diam aja di rumah. Udah macam-macam. Nah, itu namanya tidak menghargai istri. Itu namanya menyakiti istri. Yuk. Hormati. Hormati. Baca ayat 8 sampai 12. Yuk. 1, 2, 3. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang dan
menipu. Dan ia harus menjauhi yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha untuk mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong, tapi wajah Tuhan menentang orang yang berbuat jahat. Jaga perbuatan kita. Ada iman, ada perbuatan. Ada rohani, ada jasmani. Kalau kita tahu mengasihi, laksanakan. Kita tahu mengampuni, laksanakan. Kita tahu memberi, laksanakan. Apa yang kita tahu, apa yang diajarkan oleh firman Tuhan, jangan hanya untuk pengetahuan, jangan untuk diri sendiri, tapi mulai dibagikan, dilaksanakan. Supaya iman tanpa perbuatan mati, tapi iman dengan perbuatan hidup. Kita hidup, orang lain pun hidup. Ya, terakhir. Ayat terakhir kita baca Yakobus pasal 1 ayat 22. Yakobus pasal 1 ayat 22. Ya, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Mari kita menjadi pelaku. Melakukan itu enggak diam. Aku mengasihi tapi diam. Aku memberi tapi diam. Aku mengampuni tapi diam. Aku melayani tapi diam. Enggak. Harus pergi. Harus bergerak. Harus melakukan sesuatu. Jadilah pelaku firman. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam hidup. Maka kita nggak hanya sekedar punya iman, tapi kita juga punya perbuatan. Amin. Mari kita berdoa.